Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan positif. Untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora. Ini YouTube channel aku. Semoga apapun yang aku sharingkan hari ini bisa berguna. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema. Tujuan jelas yang akan bertemu dengan kamu segera ya. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu segera. Dan apa sih tujuan jelasnya untuk ketemu sama kamu? Mari kita doakan hal-hal baik akan terjadi selama pembacaan ini. Dan kamu bisa ambil yang positif, buang yang negatif. Ingat, untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu. Untuk belum tentu bisa resonate sama kamu. Kita lihat dulu ya, siapa sih orang ini yang ingin ketemu sama kamu dengan segera dan tujuan jelasnya. Ini adalah seseorang yang jelas dari masa lalu kamu ya, blast from the past ya. Dan orang ini itu adalah seseorang yang bisa saja pernah deket sama kamu, atau mantan kamu, atau orang yang pernah on off ya. Tapi artinya ini bukan, yang pastinya bukan orang baru lah ya, karena sampai mau ketemu sama kamu dengan segera ya. Jadi kamu tuh punya cerita masa lalu sama orang ini ya. Atau memang ini adalah orang yang sudah lama kamu tunggu, yang mungkin ada kisah yang menggantung yang belum selesai di masa lalu antara kalian ya, dan sebagainya ya. Jadi adalah seseorang yang hadir, yang punya sejarah sama kamu sebelumnya. Orang ini itu memang tipe yang pelan tapi tenang ya. Orangnya itu tipe pelan, tenang ya, pelan tapi tenang, dan orangnya lebih berhati-hati ya. Orangnya itu kalau buat progres sangat-sangat slow ya. Jadi ini memang tipe yang slow, dan kamu merasakan juga bahwa pace atau ritme hubungan kamu sama orang ini tuh memang lebih slow dan lambat ya. Bisa saja memang dia juga tipe orang yang pasif, berhati-hati banget, itu juga bisa. Oke. Atau justru kamu juga orang yang berhati-hati ya. Oke. Catch love ya. Orang ini adalah seseorang yang seperti hatinya itu sudah sangat terpaku atau terkurung sama kamu ya. Tapi ini bisa saja orang yang sudah lama, bisa saja dia tuh banyak menyembunyikan hati dan perasaannya untuk orang lain. Jadi seperti dia tuh memblokir, atau kamu atau dia, ingat bisa vice versa, memblokir perasaan sendiri ya dari menerima cinta. Oke. Jadi seperti sudah tidak bisa ke yang lain, terkunci dan terikat ya. Oke. Dan di sini adalah seseorang yang kayak merasa ya diri kamu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat Sora bilang ya, berharga ya, sehingga dia merasa kayak ada satu perasaan kepemilikan sama kamu. Ada possessions di sini, ada satu keinginan untuk mempertahankan, untuk memiliki. Jadi salah satu keniatan dia untuk datang ke kamu sebenarnya ya jelas ya, untuk ada satu keinginan untuk tidak bisa melepaskan gitu loh ya. Dan di satu sisi kalian itu seperti ada kondisi-kondisi di mana kamu atau dia harus berfungsi sebagai orang tua ya. Bukan berarti orang tua terus kamu jadi ayahnya, enggak. Cuman contoh ya, kalau kamu laki-laki, kamu tuh sering sekali berperan untuk menjelaskan kepada dia, mengarahkan dia, mengayomi dia seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya gitu ya. Kalau kamu perempuan, mungkin kamu mengayomi dia, men-taking care dia, menurturing dia, perhatiin dia seperti layaknya seorang ibu kepada anak ya. Nah, dan mungkin saja ya, hubungan kalian yang sebelumnya mungkin ya mengalami suatu masalah di masa lalu ya, karena adanya cinta segitiga di sana ya. Jadi bisa saja dia menghadirkan orang ketiga, ada love affair dan sebagainya ya. Jadi disesuaikan lagi kondisinya, kamu yang menjadi orang ketiga atau kamu pasangan sahnya ya. Dan orang ini tuh awalnya ya bisa saja kelihatan sebagai seseorang yang cuman kayak ya main-main aja lah ya gitu loh. Apalagi dia bisa menghadirkan orang ketiga. Jadi di sini sebenarnya ada sisi dia yang sebelumnya mungkin hanya seolah-olah bermain-main. Jadi memang tipenya ada yang playful sebelumnya. Tapi yang awalnya dipikirkan hanya sebuah permainan, hanya tidak ada keseriusan di sana, ternyata ada ikatan yang kuat di antara kalian. Nah inilah ya, kan definisi dari jangan suka bermain-main dengan perasaan orang. Kenapa? Banyak sekali yang Sora dengarkan ya,
ceritanya mulanya hanya coba-coba, lalu lama-lama ketagihan atau lama-lama malah terikat. Ya, itu terjadi di semua hal-hal yang tidak bisa dilepaskan. Ya, ketergantungan lah ya. Oke. Dan hubungan kalian itu banyak sekali faktor-faktor complicated ya, faktor-faktor dari luar yang menjadi membuat situasi ini tuh sangat-sangat sulit. Ya, sikapnya dia, terus mungkin juga ada faktor-faktor dari luar, dari eksternal, dari mungkin orang tuanya dia juga dan sebagainya. Tapi intinya adalah ini hubungan yang sangat rumit ya, yang ada faktor dari luar yang selain dari kalian berdua yang mempengaruhi hubungan ini. Dan ada di sini sisi yang dimana orang ini itu kenapa sih pingin ketemu sama kamu segera lagi, adalah seseorang yang masih sangat ketergantungan sama kamu. Seseorang yang dependable, bergantung sama kamu, codependency yang nggak bisa lepas dari kamu. Kita lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini. Oke, siapakah orang ini? Ingat ya, kalau ciri-ciri bisa dapat satu, bisa dapat semua. Ini adalah orang yang tipenya, ya, dia itu kalau udah memutuskan segala sesuatu diputuskan dengan cepat sama dia, ya, dalam tanda kutip bisa kejam dan tegas, ya, atau dia bisa saja menandakan bahwa seseorang ini adalah seseorang yang memutuskan saja secara pihak kayak menghilang dan sebagainya, ya. Makanya Sora bilang kamu punya histori sama orang ini. Orang ini walaupun memang mungkin tidak selalu banyak bicara, tapi kalau dia bicara kadang-kadang bisa menyakiti, oke? Tipenya itu memang tertutup. Ya, tipenya memang tertutup, tidak banyak terbuka, jadi kamu mungkin harus banyak menggali dan sebagainya. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa bisa saja kamu tuh sudah sedikit, gimana ya, bukan sedikit sih, banyak juga dari kalian yang berpikir kayak udah nggak mungkin lagi, karena hubungan sudah berakhir, gitu loh, dan dia yang memutuskan. Orangnya itu memang tipe yang bimbang. Kamu pasti udah tahu orang ini banyak yang on off, karena memang tipenya itu pembimbang atau peragu dan banyak galaunya. Jadi sekarang pun apa yang sedang dia rasakan tuh banyak kegalauan, banyak keraguan karena dari perasaan dia sendiri. Oke. Orang ini ada beberapa ya yang lebih tua daripada kamu dari segi umur atau pengalaman, dia lebih banyak pengalamannya. Oke. Di sini ada Lilis ya. Kamu tahu di balik sikap bimbangnya itu sebenarnya dia punya sisi yang sayang sama kamu ya. Dan ini adalah tipe orang yang memang mencari kenyamanan dan keamanan. Ya, mencari kenyamanan dan keamanan, dan ini juga tipe orang yang family person. Dia mengutamakan keluarganya, mengutamakan rumahnya, gitu loh ya. Dan kalau untuk kerjaan, ada beberapa di sini yang mungkin bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan properti, rumah, tempat tinggal. Ada juga yang berhubungan dengan perkapalan. Di sini ada gambar kapalnya, ada perkapalan, kelautan ya. Ada juga di sini yang kerjaannya pun kamu kadang-kadang banyak yang masih belum jelas ya kerjaan dia apa karena dia tutupi ya. Ada juga di sini yang mungkin hairdresser gitu loh ya. Terus habis itu ada yang dokter bedah juga mungkin ada. Dan di sini juga ada yang mungkin bekerja banyak dengan tanaman ya, tanaman atau tumbuhan, bunga-bunga, perkebunan itu juga bisa sih gitu loh. Nah, sekarang kita mau lihat ya dengan jelas apa sih tujuan dia mau datang ke kamu dengan segera. Sebelum itu mungkin kita ngintip dikit aja ya. Kenapa sih kemarin itu dia mungkin menarik diri, saya ada masalah cinta segitiga. Kita coba juga lihat apa saja yang dia rasakan sampai dia mau cari kamu lagi, atau kendala apa yang sebelumnya ada di antara kalian ya. Oke, kalau Sora lihat di sini, dia yang akhirnya mau datang ke kamu lagi dengan tujuan yang jelas, itu adalah seseorang yang akhirnya sudah bisa mencari tahu apa yang sebenarnya dia mau, finding out ya. Sebelumnya bisa saja orang ini tuh ya dia nggak jelas dia tuh maunya apa atau apa yang sebenarnya dia inginkan gitu loh. Jadi orang ini tuh setelah sudah lebih jelas hati dan perasaannya, sekarang lebih jelas tahu apa yang sebenarnya dia mau gitu loh. Dan dia ingin adanya suatu perubahan. Dan dia ingin ada sesuatu yang bisa terjadi di antara kalian. Di sini ada sesuatu yang disembuhkan, sesuatu yang membaik ya. Dan orang ini memang tipe yang butuh waktu untuk beradaptasi, merenung, berpikir tentang mencari tahu apa yang harusnya dia lakukan gitu loh ya. Jadi orang ini tuh sebenarnya menarik diri itu karena merasa memang dia butuh waktu ya, dan segala sesuatu tuh butuh progres, oke?
Oke. Orang ini tuh di satu sisi ada yang merasa takut kamu abaikan, takut kamu nggak mau lagi sama dia, gitu loh ya. Dia terus mencari-cari keberadaan kamu, ya, gitu loh. Chasing, dia akan mengejar kamu. Nah, di sini kata-kata codependency itu sampai ke orang 2 kali. Artinya memang orang ini mencari kamu ya karena memang punya ketergantungan yang besar ke kamu, gitu loh. Oke. Dan orang itu pingin balik lagi, ya, pingin balik untuk mengajak kamu, yuk kita coba lagi, yuk kita jalan lagi, gitu loh. Jadi sebenarnya udah ketahuan ya. Tujuan jelasnya maunya apa? Yaitu karena pingin untuk minta waktu kamu, minta kesempatan dari kamu, yuk kita mulai lagi, yuk kita coba lagi, gitu loh. Tujuan jelasnya pengen ketemu sama kamu, ya. Orang ini tuh tidak bisa lepas dari kamu. Orang ini tuh masih ngawasin kamu, masih cari tahu soal diri kamu, gitu loh. Jadi di sini dia pengen ketemu kamu karena dia memang tidak bisa lepas dari kamu, ketergantungan sama kamu, ya, masih mantau kamu terus, stalking kamu. Dan orang ini tuh kayak pengen banyak bicara sama kamu, kayak mungkin ada sudut pandang, cara berpikir kalian, visi dan misi kalian yang mungkin harus dipertemukan untuk dibicarakan di antara kalian. Dan dia merasa bahwa dia punya karmic relationship sama kamu, ya, tidak bisa untuk langsung intens untuk di let go. Jadi dia memang ada keterikatan yang kuat sama kamu, itu yang dia rasakan. Oke. Dan dia menyadari bahwa dia selama ini kunci utama di dalam hubungan kalian adalah tentang masalah komitmen dia. Jadi sebelumnya ada kendala di antara kalian adalah komitmen yang mungkin tidak jelas, yang mana kamu merasa kamu cuma dijadikan opsi, atau dia tuh memang tidak bagus terhadap komitmen lah ya. Jadi sekarang tuh dia menyadari bahwa kunci utamanya adalah tentang masalah komitmen yang jelas. Oke. Dan dia itu di sini banyak belajar untuk kayak pingin lebih baik, ya, dan belajar untuk kayak berusaha untuk masuk ke dalam fase yang baru antara hubungan dia sama kamu. Itu yang dia bisa harapkan, gitu loh. Dia akan menghubungi kamu segera melalui telepon, ya, entah mungkin telepon kamu, entah mungkin chatting kamu. Dia akan bilang kalau dia kangen kamu, mikirin kamu, gitu ya. Dan di sini ada beberapa yang memang sebelumnya pun Sora lihat memang kenalannya juga mungkin online, ya. Oke. Dan di sini ada yang jelas menginginkan relationship yang jelas sama kamu. Jadi ini seseorang yang jelas kepingin komitmen lebih sama kamu, gitu loh ya, dan menyadari bahwa memang tidak bisa melepaskan hubungan di antara kalian. Oke. Itu Sora, kenapa aku, gitu ya, kenapa kamu, kenapa dia memilih kamu. Oke. Di sini dia menyadari bahwa dia tuh merasa bersalah dengan banyak trik dan tipu muslihat yang dia lakukan sama kamu. Oke. Dan karena trik dan mungkin dia selama ini nggak jujur sama kamu dan sebagainya, itu justru yang mengikat di antara kalian. Dan dia menyadari bahwa dari dalam diri dia selalu ada keinginan untuk datang ke kamu, ya, dan kamu selalu hadir di dalam hidupnya dia. Jadi dia merasa bahwa ya sudahlah, aku capek untuk lari-larian terus, toh kamu selalu ada dan hadir di dalam hidup aku. Kamu juga selalu menjadi sosok yang melindungi dia, menjaga dia, ya, men-taking care dia. Tadi kan Sora udah bilang sebelumnya, menjadi sosok yang seperti orang tua buat dia, gitu loh. Dan kamu tuh sangat menjadi seseorang yang teguh buat dia. Oke, dan dia tahu kamu akan selalu datang ketika dia butuh, dia perlukan, kamu dapat diandalkan, gitu loh ya. Kamu sangat mandiri, gitu loh. Kamu tegas, gitu. Dan di sini juga kalau Sora lihat ada sisi dia merasa kesepian, tidak ada kamu. Kan? Sih? Dan selalu yang dia cuma tahu, dia menginginkan pertemuan dengan kamu, ya. Dan setiap pertemuan dengan kamu itu dia berusaha cari cara supaya kamu mungkin mau ketemu sama dia, mau bicara lagi sama dia, gitu loh. Karena mungkin di antara kalian ada yang sudah tidak mau lagi, gitu loh. Mungkin sudah berhati-hati, gitu loh. Oke. Kita kan coba lihat ya. Jadi dia sudah pasti akan menghubungin kamu. Sabar ya, untuk waktunya Sora akan soon. Kita lihat dulu apa nasihat atau masukan buat kamu. Oke. Oke. Nasihatnya lebih kepada coba kamu datang untuk dengan positivity dia datang. Ya. Bagaimana kamu coba untuk melihat kondisi-kondisi yang ada dulu. Jadi lebih kepada lihat kondisi dan keadaannya, ya. Dia kalau dia pingin datang lagi, kalau memang kamu cukup nyaman, berikan dia kesempatan,
ya. Dan cobalah untuk senang dulu, happiness dulu, enjoying each other dulu gitu loh ya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih berat lagi gitu loh ya. Sambil kamu melihat situasi dan kondisi keadaannya. Paham nggak? Jadi masuk itu salah dari kartu Sora lebih kepada kayak ya sudah dijalankan dulu, lebih kepada ya sudah sama-sama pendekatan lagi gitu loh ya. Sambil kamu melihat nanti situasi dan kondisi keadaannya gitu loh. Kalau memang memungkinkan untuk bisa sama-sama, why not gitu loh. Sora, orang ini niat serius nggak sih sama aku? Ada crossroads, ada moon. Dia cuma tahu bahwa satu-satunya pilihan dia adalah dia kepingin untuk mengikuti kata hatinya, yaitu ke kamu. Ya, jadi ini kondisi kartunya netral ya. Jadi kalau Sora di sini ada seseorang yang memang dia itu tidak punya jalan lain, saya menjalani takdirnya dia atau jalanan suratan dia, yang dia merasa bahwa dia ada intuisi dia memang harus melewati sama kamu. Apapun di ujung nanti sana hasil jawabannya, dia cuma tahu bahwa dia harus memang menjalankan ini sama kamu. Jadi lebih kepada ya jalankan saja yang positif dan yang terbaik ya. Yang kita harapkan di ujung sana ada sesuatu yang cukup baik juga. Di sini ada zodiak ya, dengan periode waktu yang mungkin akan dia datang ke kamu. Tapi ingat ya, ini bisa kebolak-balik. Oke. Ada Pisces tanggal 12 ya. Ada 12 minggu atau 12 bulan lagi. Oke. Ada Scorpio 8 minggu atau 8 bulan lagi atau tanggal 8. Jadi gini loh, kalau dia atau kamu Scorpio bukan berarti dia bisa datang dalam 8 minggu atau 8 bulan. Bisa saja dia Scorpio tapi datangnya 12 bulan lagi. Paham ya maksud Sora kebolak-balik? Oke. Ada Leo. Leo itu mewakilkan 5 minggu atau 5 bulan lagi atau tanggal 5. Aries 1 minggu atau 1 bulan lagi atau tanggal 1. Oke. Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi atau tanggal 11. Sora akan ambil 7. Oke. Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi. Oke. Oke, ada Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi. Kemana ada yang komplain kok Virgo nggak pernah muncul? Gini ya, ladies and gentlemen, aku nggak tahu kartunya itu keluarnya apa. Aku juga nggak tahu kalau charm keluarnya apa. Tapi semua itu ada, semua zodiak ada di situ nih. Kartu juga semua ada di sini, gitu loh. Tuh, ini ada Virgo, gitu loh. Tapi aku nggak tahu kenapa aku ngambil yang keluar itu. Aku bukan Superman loh, bisa nembus matanya lihat ini. Gitu loh, aku ngikutin intuisi aku ambilnya gitu ya. Jadi untuk yang zodiaknya nggak keluar, inget ya gitu loh. Kalaupun nggak keluar, kalau kamu sudah tahu bahwa intuisi kamu kan bisa tahu, oh ini untuk aku nih, ini nggak untuk aku gitu loh ya, kan bisa kelihatan gitu loh. Jadi mau gimana kalau Sora keluarin semua juga keluar semua kok pasti, paham ya maksud aku gitu. Jadi gimana caranya aku suruh ngatur zodiak apa yang keluar, nggak bisa kayak gitu. Kalau Sora keluarin 12-12-nya juga keluar semua kok gitu loh. Paham ya? Z R V F T S P D Z lagi V D Y U W G A. Nih kayak gini. Gimana coba caranya Sora masukin O I. Oke. Itu ya. Nih Sora naikin, kamu bisa pause. Oke, untuk lihat dengan jelas. Pause 1 2 3. Oke. Nah nih Sora taruh di sini biar jelas alfabetnya. Ini juga kamu bisa pause, kalau itu kamu bisa zoom untuk lihat dengan jelas kapan waktunya dan sebagainya. Oke, untuk teman-teman yang pengen beli kalung bunga, untuk teman-teman yang punya pola-pola trauma berulang, ini batunya dari rose quartz dan batu kristal asli, sudah Sora program dengan energi healing. Ya bisa teman-teman yang perempuan pakai. Teman-teman yang cowok, Sora sorry banget belum ketemu produk yang Sora suka dan cocok. Karena supplier yang kemarin Lion bracelet itu bermasalah. Jadi Sora nggak bisa ambil lagi barang sama dia. Ya, nanti kalau barangnya nggak bagus juga kamu komplain kan. Nah, Sora juga rugi kan, udah rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya juga. Kalau barangnya ternyata tidak sesuai dengan yang aku mau, suppliernya bermasalah, bukan mau aku loh.
ya. Dan ini yang gelang kupu-kupu sama rose quartz juga ya, untuk membantu energi positif ya, menghealing trauma, aura positif juga ya. Teman-teman yang perempuan bisa pakai sepaket kok ya, untuk menarik energi cinta kasih untuk yang kupu-kupu. Yang kupu-kupu ini best seller loh. Dan teman-teman ingat ya, akan ada waktunya aku stop, udah nggak bisa ambil barang lagi karena entah suppliernya mungkin nggak produksi lagi atau produknya juga udah habis dan sebagainya. Jadi kalau yang masih mempunyai, beli sekarang. Oke, untuk yang personal reading silahkan linknya ada di bawah atau di Instagram Sora @sora_tarot, atau teman-teman yang pingin juga belajar baca kartu atau belanja kartunya yang di tempat Sora bisa juga, silahkan ya. Dan jangan lupa main-main ke YouTube channel sebelah Sora, di Miss Hana Sora. Di Miss Hana Sora itu masih followernya dikit banget teman-teman, yuk bantuin gitu loh. Toh di sana juga teman-teman bisa nonton gitu loh, dan Sora upload setiap harinya. Tolong dong kasih Sora komen di bawah, aku udah subscribe di 2 channelnya Sora, jadi aku tahu siapa aja. Oke? Sampai kita ketemu di video berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye bye.